Making disciples, transforming lives. Oke, saudara boleh duduk kembali. Yang muda-muda, terima kasih mau duduk di lantai. Berapa banyak di antara saudara yang betul-betul merasakan hadirat Tuhan? Momen-momen seperti ini gak pernah menjadi momen yang sia-sia, amin. Saya secara khusus malam hari ini, saya dipimpin Tuhan untuk membagikan bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan. Satu program atau satu tujuan, kenapa worship night itu ada? Ini adalah menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menarik kita lebih dalam. Menarik lebih kita itu supaya kita lebih dalam atau lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita cuma sekedar berkumpul, lalu kita cuma sekedar menyanyikan pujian tanpa goal ini, yaitu kita semakin dibawa sejengkal lebih dekat dengan Tuhan, maka acara malam hari ini sekalipun mungkin luar biasa, tapi itu menjadi sia-sia. Itu sebabnya saya memberikan judul malam hari ini Drawing Near. Kita akan membaca satu ayat, saudara. Nanti dari ayat ini ada 5 hal langkah sederhana yang saudara bisa lakukan dengan sengaja untuk saudara bisa mendekat kepada Tuhan. Menjadi lebih intim dengan Tuhan. Mari kita buka Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, Alkitab berkata, mendekatlah kepada Tuhan. Kenapa pakai kata mendekat kepada Tuhan, lalu dikatakan Allah akan mendekat kepadamu? Apakah Tuhan itu menjauh dari kita sehingga Tuhan itu harus mendekat kepada kita waktu kita mendekat kepadanya? Kebenarannya bukan begitu. Kebenarannya adalah Tuhan tidak bergerak. Tuhan ada di sini, bahkan Dia itu tinggal di dalam diri kita. Katakan amin. Tapi mengapa dikatakan mendekatlah kepada Tuhan, lalu Dia itu akan mendekat kepadamu? Seolah-olah Tuhan itu jauh lalu Dia mendekat waktu kita mendekat. Kebenarannya adalah Tuhan tidak bergerak kemanapun, Dia ada di sini, Dia ada dan menyertai kita. Tapi ketahuilah, kitalah yang bergerak menjauh. Justru kitalah yang bergerak menjauh daripadanya. Itulah sebabnya malam hari ini, saudara, ada 5 langkah sederhana yang kita bisa ambil untuk kita bisa membangun hidup kita atau kita melangkah sejengkal lebih dekat dengannya. Ada amin? Hal pertama, coba perhatikan kata-kata ini, saya ulangi. Mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Poin pertama, catat baik-baik. Berhentilah hanyut, tetapi mendekatlah kepada Tuhan. Berhentilah hanyut, tapi mulailah mendekat. Kenapa kitab Yakobus ini dikatakan memulai perkataan dengan mendekatlah? Karena pada dasarnya, saudara, Tuhan itu tidak bergerak, tapi kitalah yang hanyut, katakan terhanyut. Saudara, kalau saudara itu menempatkan sebuah perahu di sungai manapun, maka perahu itu tidak akan tinggal di tempat. Perahu itu akan hanyut kemanapun arus itu akan melangkah atau arus itu memimpin. Tahukah saudara, kita itu hidup di dunia, arus budaya di dunia itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Plus ditambah perjuangan kita, peperangan kita itu bukan hanya melawan dunia saja, tapi peperangan kita itu melawan kelemahan dan kedagingan kita sendiri. Betul atau betul? Itulah sebabnya kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk mendekat kepada Tuhan secara sengaja, maka keintiman tidak akan pernah terjadi. Karena keintiman itu
harus dengan sengaja. Tidak otomatis Anda menjadi intim. Hanya gara-gara Tuhan itu ingin mendekat kepada kita, lalu tiba-tiba kita mendekat, tidak begitu. Kita perlu mengambil keputusan, kita perlu memutuskan atau menginginkan atau membulatkan hati, membulatkan niat untuk kita mengambil langkah tertentu dengan sengaja untuk mendekat. Karena kalau tidak, kita akan hanyut oleh arus. Dan arus dunia ini, kebudayaan di dalam dunia ini membuat kita menjauh daripada Tuhan. Ada satu tarikan magnet atau hukum gravitasi yang terus menarik kita ke bawah. Saudara, kalau Anda naik mobil, saudara harus terus menginjak pedal gasnya, betul ya? Kalau kita nggak menginjak pedal gasnya, maka mobil itu lambat laun akan perlahan, lambat laun akan semakin lambat dan sampai satu titik itu akan berhenti. Misal saya ini anggaplah ini air panas. Kalau saya punya air panas lalu saya letakkan di meja, saudara, maka seiring dengan waktu air ini tidak akan menjadi lebih panas. Tapi air ini lambat laun akan mulai dingin. Begitu pula dengan diri kita. Kalau kita nggak ambil kesengajaan, saudara, melakukan sesuatu untuk mendekat, maka lambat laun hati kita akan dingin. Kecenderungan kita itu akan ketarik turun, itulah arus atau magnet. Kita ini harus melakukan sesuatu dengan sengaja. Kecuali Anda melakukan sesuatu dengan sengaja, saudara nggak akan pernah mendekat kepada Tuhan. Karena kecenderungan kita adalah menjauh. Itulah sebabnya entahkah Anda orang lama ataupun orang baru, saudara, kita semua akan dilatih untuk kita mendekat kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Saudara harus menetapkan sebuah rencana atau strategi untuk Anda mengambil langkah untuk mendekat. Contoh, saudara, kecuali Anda membuat rencana untuk Anda membaca Alkitab, menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu, dalam 1 tahun membuat strategi atau bahkan saudara mencatat sebuah jurnal, saudara bisa download itu di internet ada banyak, saudara bisa menghabiskannya itu dalam waktu 1 tahun atau mungkin lebih cepat 9 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Saya pernah dengan sengaja mengambil jurnal, saudara, menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 3 bulan. Memang effortnya lebih besar, saudara. Pagi saya baca, malam saya lanjutkan. Kecuali Anda melakukan sesuatu dengan sengaja, baru Anda akan maju sejengkal di dalam keintiman. Halo, amin. Kalau Anda tidak mengambil keputusan untuk melangkah setiap hari Minggu ke gereja apapun yang terjadi, maka saudara kecenderungannya adalah tidak ke gereja. Kalau Anda tidak menetapkan hati berkomitmen setiap minggu, entahkah saudara kebaktian yang paling pagi jam 7 pagi, tapi di GMS Puri belum ada kebaktian jam 7 pagi. Setiap minggu rutinlah di sana. Kalau datang jam 7 ya jam 7. Atau kalau Anda memang sudah lama menjauh daripada Tuhan, saudara lakukan sesuatu lebih. Saya dulu pernah, saudara, sebelum saya jadi pendeta, saya memutuskan ke gereja itu saya nggak mau cuma 1 kali kebaktian karena saya haus dan lapar, saya mau mengenal Tuhan. Kalau Anda mau mengenal Tuhan, saudara harus mengambil keputusan, mengambil langkah sengaja untuk mendekat. Katakan amin. Makanya ayat ini dikatakan mendekatlah karena memang arus dunia membuatmu jauh dari Tuhan. Kita ini gak berjuang hanya melawan dunia saja, tapi kita juga berjuang melawan kedagingan dan kelemahan kita. Kecuali kita mengambil langkah dengan sengaja untuk mendekat, maka Anda tidak akan pernah yang mengalami keintiman. Kecuali Anda mengambil langkah. Ada amin. Tapi waktu nanti kalau aku jadi orang Kristen semakin lama pasti akan mendekat. Belum tentu.
Karena waktu itu bukan sahabat kita. Buktinya apa? Kalau Anda meletakkan air panas, waktu tidak menolong air panas itu. Justru waktu itu menentang air panas itu. Seiring dengan waktu, air itu akan menjadi dingin. Kecuali Anda meletakkannya di atas air panas di atas api dengan sengaja, kecuali ada heaternya, baru saudara lambat laun akan semakin panas. Amin saudara. Jadi yang pertama, saudara harus bergerak dari drifting kemana saudara? Ke drawing. Drawing di sini bukan menggambar tapi draw near. Kecenderungan kita itu adalah hanyut oleh arus dunia. Kecuali kalau kita tidak mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dengan teratur, saudara nggak akan pernah maju sejengkal lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua saudara, coba perhatikan kata-kata ini. Tahirkanlah tanganmu. Katakan sama-sama, tahirkanlah tanganmu. Apa maksudnya? Tahirkanlah tanganmu. Saudara, keintiman itu harus merupakan sebuah keputusan untuk Anda bergerak. Kalau yang pertama, Anda bergerak dari drifting menjadi drawing, menuju ke drawing, mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang Anda lakukan? Anda harus bergerak dari penghukuman menuju keyakinan. Dari condemnation menuju conviction. Katakan conviction. Anda tidak mungkin akan menjadi lebih dekat dengan Tuhan kalau Anda membiarkan diri Anda terus-menerus di dalam penghukuman. Karena ketika Anda mulai mengambil langkah sejengkal, ketika Anda mulai mengambil disiplin untuk mendekat kepada Tuhan, maka di dalam perjalanan, saudara, karena kita bisa saja gagal atau kita tidak ada yang sempurna, di dalam perjalanan mungkin Anda akan mengalami kegagalan, apalagi kalau Anda baru-baru belajar untuk mengenal Tuhan. Maka ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi. Beberapa orang itu akan hidup di dalam intimidasi atau tertuduh. Dan itu membuat mereka justru bukannya bangkit lagi, tapi mereka akan berhenti di tempat dan berkata, aku menyerah. Kenapa beberapa orang Kristen ketika mereka itu mulai mengambil disiplin secara teratur untuk mendekat kepada Tuhan, tapi ujungnya mereka berhenti karena mereka mengizinkan diri mereka untuk tertuduh. Mereka mengizinkan intimidasi menguasai hidupnya. Kalau Anda mau intim dengan Tuhan, saudara harus bergerak dari condemnation menuju conviction. Apa maksudnya? Begini loh, saudara, di dalam perjalanan saudara, mungkin Anda akan gagal. Mungkin saudara tidak akan memenuhi janji atau standar yang Anda tetapkan untuk dirimu sendiri. Anda mungkin, oke Tuhan, aku mau berdoa 1 jam, yang terjadi Anda ketiduran. Tuhan, aku mau baca Alkitab, yang terjadi adalah mungkin Anda tidak melakukannya selama beberapa hari. Dan apa yang terjadi ketika Anda gagal? Saudara, yang pertama, iblis akan datang membisikkan sesuatu dan dia akan memberikan Anda condemnation. Dia akan berkata, kamu memang pecundang. Percuma kamu karena kamu memang pemalas. Kamu gak mungkin bisa intim dengan Tuhan. Kamu gak akan pernah mengenal Tuhan. Karena kamu itu kedagingan. Lalu Anda mengizinkan tuduhan demi tuduhan itu, lalu Anda berkata, ya sudah, aku memang begini. Lalu Anda tidak akan pernah bangkit, Anda tidak akan pernah maju, Anda berhenti di tempat. Tapi kabar baiknya, firman Tuhan berkata begini, saya bacakan ya. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Amin. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saya bacakan versi yang lain, terjemahan sederhana Indonesia. Meskipun orang benar jatuh berkali-kali, dia akan selalu bangkit.
Dia akan selalu bangkit kembali. Tetapi orang jahat akan gugur saat ditimpa malapetaka. Apa bedanya orang benar dengan orang fasik atau orang jahat? Orang benar sekalipun jatuh, dia akan bangkit kembali. Sebab Tuhan menolong dia. Tapi bedanya dengan orang fasik, sekali orang fasik jatuh, dia nggak bisa bangun lagi. Dia akan roboh selamanya. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, ketika Anda gagal, atau ketika Anda melakukan kesalahan, atau bahkan Anda jatuh dalam dosa, Anda harus membedakan mana condemnation, mana conviction. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu akan datang dan saat ia datang ia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Katakan menginsyafkan. Nah, menginsyafkan di sini adalah pekerjaan Roh Kudus. Sementara menuduh, penghukuman atau intimidasi itu pekerjaan setan. Loh, Pastor Fuji, di mana bedanya? Di sini bedanya, Anda harus tahu bedanya. Kalau iblis, ketika dia memberikanmu intimidasi, maka dia akan membuat semuanya itu menjadi general, lalu dia menyerang identitasmu. Katakanlah Anda jatuh dalam dosa. Dia akan membuatnya general, lalu dia akan mengatakan memang kamu itu pecundang. Memang kamu itu pezina. Memang kamu itu pendosa. Kamu orang yang suka berbuat dosa. Kamu gak akan pernah bangkit. Kamu gak akan pernah bisa hidup kudus. Jadi apa yang iblis katakan adalah dia mengeneralisir sesuatu, lalu dia menghancurkan identitasmu, lalu dia gak akan memberikanmu solusi, dia akan membiarkanmu hancur di dalam perasaan tertuduh. Di situ orang berhenti untuk bangkit. Itulah setan. Tapi kalau Roh Kudus itu beda. Roh Kudus itu tidak general, tapi dia itu akan spesifik menyoroti sebuah masalah atau suatu masalah. Itu bisa jadi sebuah sikap, sebuah perilaku, sebuah motif atau sebuah perbuatan yang Tuhan soroti, yang Roh Kudus soroti. Dan dia akan menemplak saudara menyatakan bahwa itu salah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menuntun Anda kepada pertobatan. Dia akan memberikanmu solusi. Katakan amin. Tapi condemnation itu seperti begini loh. Ya, condemnation itu akan berupa tuduhan. Dia akan menuntut Anda, tapi dia nggak akan memberikan Anda kekuatan untuk bangkit. Dia akan jeblos-jebloskan Anda ke bawah. Dia akan mendorong Anda jatuh ke jurang, tapi nggak ada dasarnya. Tapi kalau Roh Kudus, dia akan menolongmu. Katakan amin. Tujuannya adalah dia ingin Anda memperbaikinya. Itulah bedanya agama, Bapak Ibu. Itulah bedanya agama dengan pekerjaan Roh Kudus. Agama menuntut Anda tapi tidak memberikanmu kekuatan, tapi Roh Kudus memberikanmu kekuatan untuk bangkit. Halo amin. Disinilah saudara, kembali kepada keintiman. Ketika Anda mulai melakukan perjalanan untuk mendekat kepada Tuhan, katakanlah saudara itu sudah mulai, oke Tuhan, aku akan berkomitmen untuk berdoa. Aku akan berkomitmen untuk membaca Alkitab. Tapi apa yang terjadi ketika Anda gagal, beberapa hari Anda tidak melakukannya, lalu apa yang terjadi? Iblis akan menuduh Anda dan di titik itu Anda akan berhenti. Karena Anda dihancurkan identitasnya, Anda percaya kepada bisikan setan bahwa Anda itu pecundang, Anda itu pendosa, Anda gak mungkin bisa dekat dengan Tuhan, Anda gak mungkin bisa intim dengan Tuhan. Tapi bedanya dengan Roh Kudus, dia akan menyoroti sebuah masalah, dia ingin Anda melakukannya, dia ingin Anda taat, dia ingin Anda membereskannya. Katakanlah, dia menyoroti sikap Anda. Oh, kamu telah bersikap kasar sama istrimu. Itu Roh Kudus. Tapi kalau iblis, kamu memang bukan suami yang baik. Coba lihat ya. Kalau Roh Kudus itu spesifik, dia mengoreksi sebuah perbuatan. Tapi kalau setan, dia akan membuat itu general, kamu itu bukan suami yang baik. Betul atau betul? Lalu Anda putus asa.
Bapak Ibu. Itulah pekerjaan setan. Itulah sebabnya kalau Anda mau menjadi lebih dekat dengan Tuhan, saudara harus beralih dari condemnation menuju conviction daripada Roh Kudus. Anda bangkit kembali. Amin. Ketika Anda gagal berdoa, saudara, iblis akan berkata, kamu memang pemalas. Kamu gak akan pernah bisa berdoa lagi. Tapi Roh Kudus akan berkata, lakukan lagi. Ayo bangkit, berdoa. Roh Kudus menantimu. Tuhan menantimu. Tuhan menginginkanmu. Ayo datang lagi dalam hadirat Tuhan. Jangan dikuasai oleh perasaan gagal. Ayo bangkit lagi. Itulah Roh Kudus. Dimanapun di titik dimana Anda jatuh, Roh Kudus akan menyoroti itu dan Dia ingin Anda berubah. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, coba perhatikan kalimatnya sekali lagi di Yakobus. Dikatakan begini, saudara. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Katakan orang-orang berdosa. Poin ketiga, saudara perlu bergerak dari apa, saudara? Dari menyembunyikan dosa menuju ke mengakui atau mengungkapkan dosa. Berhentilah menyembunyikan, mulailah mengakui. Saya bacakan sebuah ayat dari kitab Mazmur, ini adalah pengakuan Daud. Coba kita baca Mazmur 32 ayat 3 sampai 5. Kalau sudah muncul ayatnya, kasih saya respon, kasih jempol, sudah? Perhatikan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Lalu ayat kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, ketika Roh Kudus itu menyoroti sebuah kesalahan, menyoroti sebuah sikap, motif, atau bahkan perbuatan yang menurut Roh Kudus itu tidak berkenan, saudara perlu ikuti, lanjutkan dengan Anda mengakui. Katakan amin. Karena dosa yang tidak diakui, Daud itu mengalaminya ketika dia tidak mengakui dosa, dia mengalami siksaan dan tekanan batin bahkan fisik. Tadi dikatakan sumsumku kering, aku lesu karena mengeluh sepanjang hari. Itu adalah gambaran dari seseorang kalau dia menyimpan dosa, dia tidak mengakuinya, dia menyimpan rahasia, yang terjadi adalah ada sesuatu yang menggerogoti Anda dari dalam, Anda akan kering dan kehilangan damai sejahtera. Itu sudah pasti. Saudara, itu seperti tangan Tuhan itu menekan saudara. Daud berkata, tangan Tuhan itu seperti beban yang menekanku. Itu adalah tekanan batin. Itulah sebabnya dibutuhkan kedewasaan untuk mengakui dosa sebelum Anda ketahuan atau terbongkar. Beberapa orang itu menyembunyikan dosa sampai ketahuan atau sampai terbongkar. Jangan tunggu ada orang menyatakan ada yang gak beres dalam hidup Anda lalu Anda kebongkar. Kalau Anda bekerja, saudara, dan Anda melakukan sesuatu yang tidak jujur lalu Anda menyembunyikan dosa itu, saudara, jangan tunggu ketahuan dulu. Karena kalau Anda menyesal setelah Anda ketahuan, itu sebetulnya bukanlah pertobatan. Pertobatan sejati itu dia berani untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Kalau itu dosa terhadap manusia, dia juga berani mengakui di hadapan manusia. Sebelum itu terbongkar atau ketahuan. Halo, amin? Anda gak mungkin bisa intim kalau Anda menyembunyikan sesuatu, khususnya itu dosa, di dalam gelap. Karena sesuatu yang Anda sembunyikan di dalam gelap akan makin membesar, makin membesar. Itulah sebabnya beberapa di antara saudara, kenapa gak bisa lepas
dengan kebiasaan-kebiasaan berdosa tertentu, saudara, kenapa nggak bisa lepas? Anda hanya bisa lepas kecuali Anda itu mengakuinya di hadapan manusia. Anda membawanya kepada terang. Beberapa kecanduan-kecanduan Anda nggak bisa kalahkan itu karena Anda butuh mengakui kepada seseorang yang jauh lebih rohani daripada saudara. Mengakui bahwa Anda punya problem itu, begitu Anda buka di dalam terang, maka dosa itu akan kehilangan kuasa dalam kehidupan saudara. Roh Kudus, darah Yesus akan menyucikan Anda dari segala kejahatan. Saudara, kecuali Anda mengakuinya, bagi beberapa orang, baru Anda bisa lepas. Bapak Ibu, saya nggak mengerti bagaimana dengan kehidupan Anda. Saya juga bukanlah hakim yang menuding-nuding Anda. Alkitab berkata, kalau ada orang mengaku tidak berdosa, ia menipu dirinya sendiri. Di ruangan ini termasuk saya, kita semua ini orang berdosa. Halo, amin. Saya juga gak punya hak untuk menuding-nuding Anda. Saudara, karena jangan-jangan kalau Tuhan selidiki hati saya, juga masih ada hal-hal tertentu yang mungkin Tuhan minta saya bertobat. Bapak Ibu, keintiman, beberapa di antara saudara kenapa susah untuk bertumbuh di dalam keintiman dan kasih kepada Tuhan. Karena masalahnya bukan karena Anda gak mau atau gak bisa, tapi masalahnya ada pada pertobatan. Karena Anda tidak hidup di dalam pertobatan, itulah sebabnya kasih kepada Allah tidak berkembang dalam kehidupan saudara. Masalahnya adalah ada hal-hal tertentu yang Anda tahan, Anda sembunyikan. Daud itu memberikan gambaran kepada semua orang yang menyembunyikan dosa, maka orang itu ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Dosa akan makin berkuasa, makin besar ketika Anda sembunyikan di dalam gelap. Malam hari ini, akui dosamu di hadapan Tuhan. Katakan amin. Dalam kadar tertentu, kalau itu berupa kecanduan-kecanduan tertentu yang Anda gak bisa tangani dengan diri sendiri, Anda perlu datang kepada seseorang. Karena firman Tuhan berkata, saling mengaku dosalah maka kamu akan sembuh. Beberapa di antaramu Anda perlu mengaku kepada seseorang, mungkin itu pemimpin rohani atau seseorang yang Anda bisa percaya. Anda akui, dan begitu Anda akui, Anda expose kegelapan itu di bawah terang, disitulah dosa tidak lagi punya kuasa. Darah Yesus akan menyucikanmu. Dan darah Yesus akan membebaskanmu. Katakan amin. Bagaimana kita bisa intim sama Tuhan? Karena kalau ketika Roh Kudus itu menyoroti sesuatu dan hati nurani saudara itu tidak nyaman, tapi Anda biarkan terus. Sulit untuk Anda bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, belajarlah untuk peka kepada suara Roh Kudus ketimbang suara manusia. Beberapa orang itu lebih peka sama suara manusia. Kalau ada orang gosipin saudara, langsung peka, tersinggung dan marah. Betul nggak? Tapi begitu Roh Kudus sudah membuat hati nuranimu nggak nyaman, menyoroti sesuatu dalam hidupmu, Anda jalan terus seperti seolah-olah nggak ada yang terjadi. Tapi kalau ada orang ngomongin saudara, peka. Langsung marah, langsung tersinggung. Tapi begitu Roh Kudus itu mengusik sesuatu dalam hati nurani Anda, hati Anda nggak sensitif. Tapi kalau ada orang bisik-bisik, padahal belum tentu ngomongin saudara, hatinya sensitif. Ini pasti ngomongin aku, tiba-tiba tersinggung. Tapi kalau Roh Kudus menyingkapkan sesuatu, menyoroti sesuatu dalam hidup Anda, hatinya tebel, gak sensitif sama sekali. Bapak Ibu, jangan kebalik. Tengok kanan kiri. Katakan jangan kebalik. Amin. Kembali ke Yakobus 4. Coba bagian yang berikutnya dikatakan begini. Dan sucikanlah hatimu. Katakan sucikan hatimu. Saudara perlu meninggalkan rasa bersalah dan hidup dalam anugerah. Pernahkah Anda mendengar sebuah firman, kalau engkau mengaku dosamu maka ia setia dan adil,
Ia akan mengampuni dosamu dan menyucikan hatimu dari segala kejahatan. Apa maksud ayat ini? Tahukah saudara, ketika Anda mulai mengakui dosa Anda, saudara, biasanya akan muncul perasaan bersalah. Saya ulangi, waktu Anda mengakui dosa Anda, mengekspos dosa Anda di hadapan Tuhan, atau bahkan saudara mengakui dosa Anda kepada manusia, biasanya akan muncul sebuah perasaan bersalah. Nah, disinilah kalau Anda tidak hati-hati, Bapak Ibu, iblis bisa memakai perasaan bersalah itu untuk membuatmu terus merasa bersalah, dan di ujungnya Anda akan hancur di situ. Sementara Tuhan tidak mau Anda merasa bersalah. Tuhan mau Anda bergerak dari guilt to grace. From guilt to grace. Katakan grace. Ketika Anda mulai mengakui dosa, akan muncul perasaan bersalah. Jangan di-entertain. Anda masuklah atau hiduplah di dalam kasih karunia. Karena Alkitab berkata menurut Titus, sebab kasih karunia Allah itu sudah nyata dan kasih karunia itu menyelamatkan kita. Tapi nggak titik di situ, ayat kedua dikatakan kasih karunia itu atau ia mendidik kita untuk kita itu bisa meninggalkan kefasikan. Berarti kasih karunia itu akan melatih kita, katakan melatih. Nah, ini yang terjadi ketika Anda mulai belajar intim dengan Tuhan, Anda mulai melangkah, lalu ada kegagalan, ada tuduhan masuk, saudara, tapi Tuhan itu berkata, Tuhan itu menegur kita, menginsyafkan kita, Anda harus belajar membedakan. Dan ketika Roh Kudus menginsyafkan kita, menyoroti sebuah perilaku atau sebuah dosa, Anda perlu lanjutkan dengan Anda akui dosa saudara. Jangan disimpan beberapa orang kebiasaan-kebiasaan tertentu itu menghalangi hubunganmu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Karena Anda tidak mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Itulah sebabnya ada orang-orang Kristen sekalipun diajar di dalam CG, sekalipun dimuridkan, tapi kenapa dia terhalang keintimannya dengan Tuhan? Karena ada dosa yang disembunyikan, ada dosa yang tidak diakui. Lalu apa yang terjadi ketika Anda mengakui dosa saudara? Ini yang terjadi seringkali ketika Anda mengakuinya muncul perasaan bersalah. Dan iblis bisa pakai itu untuk menghentikan saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara hidup di dalam anugerah. Katakan amin. Selama Anda merasa bersalah, Anda tidak bisa bertumbuh dalam keintiman. Saya ulangi. Selama Anda merasa bersalah terus, Anda tidak akan pernah bertumbuh di dalam keintiman. Karena ketika Anda merasa bersalah, saudara, Anda itu bahkan tidak lagi bisa percaya kepada diri Anda. Anda akan terus merasa tidak layak. Bahkan Anda terus merasa benci kepada diri sendiri. Itulah yang Tuhan tidak mau. Yang Tuhan mau adalah Anda perlu masuk dan hidup dalam kasih karunia. Kenapa? Karena rasa bersalah itu seperti Firaun. Menuntut Anda untuk membuat batu bata, tapi tidak memberikan sama sekali bahan atau tidak memberikan jerami. Bapak Ibu, tidak memberikan kemampuan atau tidak memberikan pertolongan sama sekali. Bedanya dengan kasih karunia. Kasih karunia itu melatih kita, mendidik kita. Katakan amin. Apa bedanya agama dengan kasih karunia? Agama menuntut Anda melakukan sesuatu tapi tidak memberikan kekuatan untuk melakukannya. Sementara kasih karunia, saudara, melatih Anda perlahan-lahan. Katakan melatih. Makanya ada ayat Alkitab, latihlah dirimu beribadah. Jangan mendengar dongeng nenek-nenek tua, tapi latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu, Tuhan itu ingin melatih kita. Ternyata keintiman itu sebuah perjalanan. Itu adalah sebuah proses, bukan sebuah kejadian sesaat. Berarti kalau itu sebuah proses, saudara bisa memulainya itu dari hal yang paling sederhana.
Dimulai dari Anda berdoa 5 menit, bertumbuh menjadi 10 menit, katakan amin. Tapi kalau agama itu menuntut Anda melakukan sesuatu yang sempurna tapi tidak memberikan Anda kekuatan. Tapi Tuhan kasih karunia melatih Anda dari hal sederhana, membuat Anda semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan dia memberikan Anda kemampuan untuk melakukannya. Itulah sebabnya Anda harus beralih, bergerak dari mana? Dari guilt ke grace. Dari rasa bersalah ke kasih karunia. Amin saudara. Yang terakhir, coba kita lihat kalimat yang terakhir. Dikatakan begini, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Katakan mendua hati. Ini adalah gambaran dari orang yang double minded. Pikirannya bercabang atau punya pikiran itu double. Ini adalah orang-orang yang terus terombang-ambing, yang terus bimbang atau ragu-ragu. Gambaran dari orang yang bimbang itu seperti sesuatu yang ada di atas ombak. Ya, dia akan bergerak kemana ombak itu akan memimpin, kemana angin itu akan memimpin. Dia nggak pernah punya sebuah conviction. Itu sebabnya kalau Anda mau bertumbuh di dalam keintiman, saudara perlu beralih dari feeling, perasaan saudara, menjadi feeding. Anda perlu memberi makan diri Anda dengan firman. Bukan mengandalkan perasaan, tapi memberi diri Anda makan firman. Katakan amin. Maksudnya begini, ketika Anda mulai melangkah, lalu mungkin ada gagal. Ingat, orang benar akan mungkin jatuh 7 kali tapi dia akan selalu bangkit. Katakan amin. Jangan masuk dalam condemnation. Tapi terbukalah kepada teguran dari Roh Kudus. Conviction daripada Roh Kudus. Lalu akui dosa Anda. Dan kalau di dalam perjalanan, saudara, ketika Anda mengakui sesuatu yang memang Tuhan itu singkapkan. Ujungnya Tuhan itu mau Anda bertobat. Tapi waktu Anda mengakuinya, biasanya akan muncul perasaan bersalah. Akan muncul perasaan malu. Saudara, jangan di-entertain karena bisa jadi itu dari setan yang membombardir Anda. Sebaliknya, hiduplah dalam kasih karunia. Karena Tuhan itu akan menolongmu step by step melatih Anda. Mungkin sekarang Anda gak bisa angkat beban 10 kilo. Tapi dia akan melatih Anda, dia akan memberikanmu kekuatan. Satu kali Anda bisa angkat 10 kilo. Mungkin, saudara, Anda mulainya dari 15 menit pertama. Anda mendekat kepada Tuhan. Kalau itu Roh Kudus, dia akan melatih Anda terus menerus. Sampai Anda itu mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam keintiman. Katakan amin. Lalu yang terakhir, saudara, ketika Anda melakukannya, sometimes ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan, siapa yang tadi merasa hadirat Tuhan tadi? Saya tadi ada momen-momen di mana saya rasa hadirat Tuhan. Saya mau katakan, waktu Anda pulang di rumah, tidak selalu hadirat yang Anda rasakan di gereja. Atau di momen kita korporat seperti ini, apalagi ada pengurapan. Itu Anda rasakan di rumah. Dulu saya pernah frustasi, kenapa? Kok di gereja saya bisa rasakan hadirat Tuhan. Tapi begitu pulang di rumah, kering kerontang ketika saya doa, kok gak ada hadirat Tuhan. Apalagi saya dulu baca buku-buku hamba-hamba Tuhan tertentu, menceritakan pengalaman rohaninya. Pengalamannya itu ngalami hadirat Tuhan itu tangible. Tapi pengalaman-pengalaman itu mana ketika saya doa, kok gak terjadi. Saya masih ingat ada satu momen, saya itu begitu haus sama Tuhan. Lalu teman CG saya itu ngomong, Fuji, kok kamu bisa haus sama Tuhan? Aku kepengen loh haus sama kamu. Lalu kita ikut kebaktian seperti ini. Kebetulan yang khotbah itu salah satu pengkhotbah yang sekaligus di zaman itu tahun 2000-an. Dia itu keluarin album dan albumnya itu booming. Saudara, lalu di ujung khotbahnya, saudara, di momen ministry time seperti nanti malam hari ini. Ada teman saya yang di sebelah itu tumbang, ngalami Roh Kudus.
Bahkan sampai ngalami manifestasi tertawa kudus atau holy laughter. Di jamaat Tuhan, sementara saya berdiri kok tidak ada perasaan tertentu. Saya pulang itu frustasi, saudara. Saya pulang sampai rumah, saya cari Tuhan lagi. Tapi kok saya nggak ngalami hadirat yang sama. Disitulah saya mengerti bahwa jangan andalkan perasaan. Sebab perasaan itu bisa hanyut, terombang-ambing. Tapi sebaliknya, bangunlah diri Anda setiap hari, isilah diri Anda dengan firman. Katakan amin. Kenapa? Salah satu bukti ketika Anda bertumbuh di dalam keintiman adalah ketika Anda itu mendengar Tuhan melalui firman Tuhan yang Anda baca. Loh Pastor Fuji, bagaimana mendengar Tuhan lewat firman yang saya baca? Saudara harus mengerti, di Alkitab kita khususnya di Perjanjian Baru, kata firman itu pakai dua kata Yunani. Yang satu itu logos, yang satu itu rema. Katakan logos dan rema. Logos itu adalah apa yang Tuhan katakan yang tertulis di situ. Tapi rema itu adalah apa yang Tuhan katakan saat ini. Itu namanya the very word. Manusia itu enggak hidup dari apa saudara? Roti saja, tapi dari segala yang Tuhan ucapkan. Nah, kata yang Tuhan ucapkan itu dalam terjemahan, salah satu terjemahan bahasa Inggris, itu lebih spesifik. Ternyata firman yang Tuhan ucapkan itu bukan sekedar logos, tapi the very word. The very word itu adalah firman yang saat ini Tuhan ucapkan. Itu berarti rema. Pastor Fuji, kok saya ini baca Alkitab kok rasanya aduh membosankan misalnya. Saya baca Alkitab ini juga saya nggak bisa mengerti. Itu karena itu seperti begini loh. Ya, Anda ambil beras, taruh di piring lalu Anda makan. Siapa yang pernah makan beras mentah-mentah? Makan itu keras. Itulah sebabnya setiap kali Anda baca firman, Anda perlu minta Roh Kudus, bicaralah, berikan aku pewahyuan, nyatakan ya Tuhan, ketika saya baca, singkapkan kebenaran. Itu ketika Anda berdoa demikian, itu beras, itu sudah dimasak. Jadi nasi putih atau jadi nasi goreng. Logos itu adalah firman yang diucapkan Allah, tapi rema adalah firman yang diucapkan Tuhan saat itu, detik itu. Dan itu akan selalu relevan dengan kehidupan Anda atau keadaan Anda saat itu. Itulah rema. Dan yang menjadi makanan bagi roh kita adalah rema, bukan hanya logos. Katakan amin. Loh berarti logos gak penting? Penting. Logos itu memberikan kita fondasi kebenaran. Logos itu akan menjadi patron atau menjadi dasar dari doktrin atau kepercayaan kita. Logos itu tidak boleh dikompromikan. Kebenaran Alkitab tidak boleh dikompromikan. Tapi lebih dari itu waktu Anda baca Alkitab, mintalah supaya Tuhan bicara secara pribadi atas hidupmu. Ketika Petrus itu menjala ikan dan gak mendapat apa-apa, besoknya dikatakan Tuhan menyuruhnya untuk tebarkan jala. Kata menyuruhnya itu pakai kata rema. Hasilnya apa? Terjadi kuasa. Dia mendapat tangkapan yang besar. Rema itu menghasilkan kuasa. Dan dia akan memberi Anda otoritas ilahi dan menggerakkan hal-hal yang supranatural daripada Tuhan. Rema itu juga menghasilkan iman. Iman itu timbul dari pendengaran, bukan hanya sembarang pendengaran, tapi pendengaran akan firman apa saudara? Kristus. Nah firman Kristus itu bukan logos, tapi apa? Rema. Halo amin. Bahkan di kitab Efesus pasal 5 kalau nggak salah, ia menyucikan umatnya itu dengan air dan firman supaya ia bisa mempresentasikan atau menyiapkan sebuah umat yang tidak ada cacat dan celah.
Bagaimana cara Tuhan menguduskan kita? Maksudnya sanctify our heart. Waktu kita lahir baru, dosa kita diampuni, disucikan oleh darah Yesus. Tapi yang di sini itu sanctify, itu pengudusan, itu sanctification, itu menyucikan hati kita. Waktu Anda ditebus, dosa Anda diampuni, tapi hati Anda mungkin masih ada iri. Hati Anda mungkin masih punya pikiran jorok. Hati Anda itu mungkin masih dendam. Bagaimana Tuhan itu menyucikan hati Anda dari dendam, iri, atau percabulan, perzinahan? Bagaimana? Dengan firman. Air dan firman di situ ternyata rema. Jadi remalah ayat yang logos yang dihidupkan oleh Roh Kudus berbicara atas hidupmu dan situasimu hari itu. Itulah yang membuat Anda berubah. Semakin lama hati Anda semakin mirip dengan Kristus. Katakan amin. Nah, jadi daripada saudara itu bermain perasaan, karena sometimes waktu Anda masuk dalam hadirat Tuhan, Anda gak akan kerasa apa-apa. Sometimes perasaan Anda itu akan merasa, aduh aku ini sedekat apa sama Tuhan. Perasaan bukanlah ukuran, katakan amin. Daripada Anda berkanjang atau mengandalkan perasaan saudara, lebih baik dari feeling Anda bergerak menuju feeding. Beri makan aja tiap hari, katakan amin. Saudara, bukan sekedar logos yang Anda masukkan, tapi berdoalah minta rema, disitulah sebetulnya Tuhan berbicara atas hidup Anda. Dengan Anda lakukan itu, saudara, rutin, tanpa sadar Bapak Ibu, waktu Anda noleh ke belakang, Anda sedang bertumbuh di dalam kedekatan. Anda bertumbuh dalam keintiman. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.